Sudah ya? Atau belum? Suara saya bisa kedengeran kah? Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah gambar teknik ini. Jadi saya mau melanjutkan dari tugas yang kemarin kalian membuat meja ya. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan rak. Bisa dilihat di layar sini ada gambar rak, di mana kita akan membuat detail-detail sedetail mungkin seperti rak yang kalian lihat di layar ya. Mungkin kalau di HP kurang jelas, kalian bisa buka di laptop untuk gambar. Ini saya rekam, nanti mungkin akan saya upload. Bisa kalian buat ya, atau kalian lihat nanti di YouTube. Tapi tunggu sebentar, saya memakan waktu. Oke, ini contoh raknya adalah seperti yang ada di lab logistik yang ada di kampus. Cuman ini saya ambil dari internet, saya tiru dari internet. Dimana di sini ada joinnya antara part ke part, tidak hanya tiang. Jadi kita akan membuat awalnya dari sini dulu. Untuk di LMS itu sudah saya berikan step-stepnya. Jadi kalian bisa lihat ya nanti kalau di LMS ini di pertemuan sesi ke-14 ini saya udah buat rangkum. Karena sebelumnya ini saya buat juga sendiri. Di sini udah ada langkah-langkahnya. Cuman di sini saya akan mencoba mempraktekkan step by step dari awal. Oke, pada langkah awal kalian klik yang namanya ini. Bisa kelihatan ya di screen kalian ya? Halo, halo. Bisa kelihatan? Oke. Bagi kalian yang mau screen recording juga bisa. Ini saya screen recording, nanti saya upload. Jadi kalau ada di HP kalian ada fitur screen recordnya, monggo silahkan. Tapi kalau di HP ditidurin, maksudnya HP-nya dimiringin posisi landscape, jangan di posisi portrait. Oke, untuk tahap kita melihat dari view atau merubah view dari top. Ini tampilan awal ya. Kita kembali lagi ke tampilan yang top ini. Kita akan mencoba membuat langkah demi langkah apa yang dibuat di sini. Di sini buat bidang seperti gambar ya. Jadi ketebalannya 2 mili, kita akan buat kotak di sini dengan ukuran 76 x 76. Di sini kita pakai pensil, tetap kita pakai di titik awal sekitar 76. Ada miring. Oke, 76 ternyata kecil sekali. Kita buat 76. Lalu di sini ada 19 mili ya. 19. Lalu ketebalannya 2 mm. Lalu diklik aja sampai sini, lalu dari pojok sini 2 mm. Ini tidak saya tulis karena memang sudah grid langsung ya. Ini langsung ke bawah. Lalu dari sini 2 mm. Ini grid ke pojok sini langsung 76. Lalu dari sini ke atas disesuaikan dengan ini. Lalu ke sini 19 juga. Ke bawahnya 2 mm. Ini tinggal diklik 2 mm juga. Ini langsung ke bawah. Oke. Jadi kalau dilihat di sini sudah
sesuai ukuran. Ini 19 mili, dari titik sini ke sini 38. Jika kalian zoom ya nanti, ini ke sini 76. Oke, sudah sesuai. Dari sini kita ke bawahnya. Buat lingkaran dengan menggunakan circle tool pada bagian pojok dengan jari-jari 2 mm seperti di atas. Nah, ini saya contohkan, kita zoom di bagian pojok, kita buat pakai circle ini, kalian bisa lihat circle. Lalu kalian pakai titik di sini, kalian tarik ke sisi paling luar dari garis yang sudah dibuat seperti ini. Lalu ini sudah ada, dan ini kalian lakukan di semua pojoknya. Oke, lalu setelah semuanya diberi lingkaran, kita akan menghapus. Jadi di sini kita akan menghapus dari garis-garis yang tidak perlu. Oke, sudah. Ini bertumpuk dengan garis, kita rubah dulu, kita geser ya biar bisa kelihatan garisnya. Seperti pada gambar ini sudah. Lalu kita buat curve seperti ini sudah. Kita buat seperti gambar yang di kanan ini yang saya lingkarin ini sudah. Ini ya, gambar ini sudah. Lalu kita masuk ke front. Kita klik view front ya. Gunakan push atau pull untuk membuat bidang searah garis sebanyak 76 mm. Lalu ubah view menjadi front view. Oke. Oke, ini ada yang masih belum, ternyata harus di delete. Oke. Lalu kita pencet push atau pull atau P di sini, kalian tarik ke atas itu sebanyak 76, lalu enter. Maka akan jadi seperti ini. Ini nggak perlu, bisa dihapus nanti kalau ada. Oke, habis itu kita pencet front, maka akan ada gambar seperti ini, dimana kita akan mencoba tampilan tampak depan dibuat garis bagi dengan tampilan front view tanpa diputar, bagi dengan ukuran seperti di atas dengan memperhatikan langkah. Nah, ini sebenarnya kita akan membagi dua. Kita langsung ke mid aja, ini ada titik biru, kalian langsung buat garis ke bawah. Sorry. Untuk membagi dua, lalu kalian buat garis yang 29 mm ini dari ujung sini kita kembali lagi ke front, ke sini itu sebanyak 29. Sorry, ini sepanjang 29. Lalu enter. Kita cari titik hijau, maka ini ada di sini, maka kita akan buat garis ke bawah. Ya. Jadi ada ukuran 29, maka di sini kita akan mencoba mengukur ini 29. Sorry. Dari pojok sini ke sini 29. Oke ya.
Oke, satu hal yang perlu dilihat di sini adalah kalian harus mengganti kameranya ke paralel dengan cara kalian pencet kamera. Di sini ada parallel projection. Jadi tampilannya akan flat. Oke, kita ukur dari sini ke sini 9. Maka kita akan membuat garis di sini pun sebanyak 9 cm. Lalu kalian tarik ke bawah. Oke, lalu di sini ada yang 30. Berarti di sini nambah 1 mili ke kiri. 1, enter. Kita tarik ke bawah. Lalu ada yang 32. Dari 30 ini 32, berarti dari titik sini tambah 2 mili. Oke, di sini juga sama, 1 mili. Tarik ke bawah. Lalu dari sini 2 mili. Kalian tarik ke atas. Oke, maka kalau kita ukur dari sini ke ujung sini, dari sini ke ujung sini itu 30 mm, dari ujung sini ke ujung sini 32, seperti gambar. Dimana kalau dari tengah ke ujung sini ini 38. Oke ya, sudah sesuai dengan gambar yang di sini. Oke. Lalu kita akan buat garis vertikal, horizontal dengan ukuran 25, 32 dan 19. Kita panggil L lagi, kita dari atas ke bawah. Dari sini aja. Kita ambil 25 mili. Ini kita buat garis. Lalu dari sini ke sini 32 mili. Kita buat garis. Yang jelas dari sini ke sini itu sudah 19. Jadi kita ukur di sini, ini sudah 32. Dari sini ke sini 25. Sudah sesuai dengan gambar ya. Oke, ini sudah ada langkahnya. Dibuat seperti ini, dibuat seperti ini, dibuat seperti ini. Lalu perhatikan gambar untuk buat line garis miring. Ini kita buat, kita zoom. Kalau kalian merasa terganggu, ini bisa dihilangkan ya. Kalau sudah ukurannya sama, kalian delete dulu biar tidak terlalu banyak garis. Lalu kita zoom di sini. Kita akan buat garis miring dari yang dalam sini menuju ke sini, lalu yang dalam sini menuju garis ini, dan bagian yang ini adalah bagian yang bawah. Yang bawah tidak sama seperti yang atas. Ini dari yang luar menuju ke yang 1 mili ini, dari yang luar menuju ke 1 mili ini. Lalu garis ini sebenarnya akan kita hapus. Lalu kalian cari penghapus, kalian hapus garis-garis ini lagi. Oke, kalau menurut yang digambar ini akan seperti ini. Nah, setelah ini masih ada garis yang perlu dihapus. Kalian hapus
ini tidak kepakai. Lalu kalian posisikan kepada view ISO untuk melihat, lalu kalian P untuk di push atau pull. Oke, jadi gambarnya ini akan tampak seperti ini. Oke ya, seperti yang terlihat di sebelah kiri ini di LMS kalian, maka ini akan menjadi seperti ini. Oke. Lalu rubah view dengan memilih tombol right. Ini view-nya dengan right ya. Oke. Kita akan membuat sebuah lingkaran di sini dengan diameter 16, berarti jari-jarinya adalah 8 mm, di mana ini terletak. Kita membuat garis bantu lagi seperti tadi. Kita pakai tools, kita buat dari atas itu sebanyak 40 mm, 36. Lalu kita buat garis ke kiri aja, bebas, gak usah diukur. Lalu kita membuat 19 mm dari pojoknya. Karena ini berbentuk lingkaran, maka ini kita harus mencari sudut terluar dari ini. Jadi kita ambil di sini, kita buat dulu. Oke, ini kita buat garis bantu. Ini kita akan membuat dari tampilan right, itu pojok sini ke depan sebanyak 19 cm. Oke, di sini 19 kita buat garis bantu bebas saja. Ini hanya untuk garis bantu untuk melihat pusat lingkarannya. Dari pusat lingkaran ini kita buat lingkaran dengan menggunakan tools circle ini atau lingkaran, titik. Kita buat di ketik 8 lalu enter. Oke, kalau kita ukur di sini maka ini diameternya sudah 16. Jarak dari sini ke sini 36. Jarak dari sini ke sini 40. Lalu jarak dari sini ke sini 19 cm. Oke, kita hapus lagi. Lalu kita menggunakan penghapus juga di sini untuk menghapus area-area yang tidak termasuk dalam lingkarannya. Ini juga saya berikan ya. Lalu kita buat push di sini. Kita tembusin sampai belakang. Untuk apa? Karena ini kedua sisinya ada lingkarannya. Oke, setelah kita melihat ini, baru kita delete lingkaran ini. Atau kita select di sini, kita delete. Maka di sini ada bekas lingkarannya. Yang ini nanti kita akan coba delete di sini. Tinggal kita select, delete. Sorry, kita ulangi lagi ya. Ada kesalahan di sini. Kita balik ke tampilan right, di sini di delete dulu, lalu kita lupa saya, kalau lebih gampang diginikan ya, dibuat senternya jangan dihapus, tapi ini kita teruskan ke bidang tampilan kelihatan atas, lalu kita tembuskan untuk mencari senternya, lalu kita ke left untuk melihat pusat lingkarannya di sisi yang sebelah sini. Kita tarik 8 mm, maka ini akan terbentuk.
lalu kita delete lagi, ini juga kita delete lagi, lalu kita push untuk melubangi sisi sebelah sini. Oke, untuk melihat membuat kanan kiri sebenarnya kalian bisa mengulangi untuk sisi lainnya, cuman saya tadi menggunakan satu sumbu center lingkarannya untuk ditembuskan ke sini. Jadi kalau kalian lihat di sini akan tembus ya. Dan ini simetris atau sejajar. Oke. Maka kalian kalau dilihat dari sisi ISO-nya ini sudah terbentuk satu buah modul. Oke, berikut adalah hasil dari modul tiang rak yang nantinya tinggal diduplikat sesuai ketinggian. Oke. Nah, dari sini kita akan mencoba membuat modul baru. Kalau kalian bisa lihat tadi, oke, di rak ini kita baru membuat satu modul yang ini, yang ini, oke ya. Nah, sekarang kita akan membuat modul ikatan dari rak tersebut. Jadi yang warna kuning ini ya. Di sini juga sudah saya berikan langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan membuat sebuah garis dengan panjang 73, 33 sama 3 mm. Oke ya. Jadi ini kita group, kita klik kanan lalu make group. Ini kita sisihkan dulu, kita taruh di samping. Lalu kita akan membuat modul yang berikutnya. Kita tetap menggunakan titik tengah untuk menentukan awalnya, dimana kita akan membuat 33 ke atas, 33 mili searah garis sumbu hijau, lalu 73 mili kita buat ketebalannya 3 mm, kita tembusin aja, lalu di sini 3 mm kita buat ke bawah, lalu kita satukan. Tetap kita akan membuat lingkaran dari sini, langsung aja, langsung atau diketikkan 3 mm. Lalu di sini kita hapus garis yang tidak perlu seperti ini. Lalu kalian klik yang ISO ini, lalu kalian push sebanyak 29 mm. Kita pakai push atau tool, kita tarik sebanyak 29 mm. Lalu kita group dulu sementara. Oke, ini sudah jadi ya, sesuai dengan gambar, dimana kalau kita ukur di sini akan ada 29 mm. Ini saya delete lagi. Oke, ini kita pindahkan dulu M. Lalu kita akan lanjut ke bidang yang ini. Kalian tinggal ikutin aja yang ada di LMS. Kita lihat tampak atas lagi. Ini kita ambil dari titik sebelah sini. Kita ambil 8 mm, 29, lalu ke kanan sesuai sumbu merah 22 mm, lalu ke bawah sesuai garis sumbu hijau
41 mm, lalu ke kiri sesuai sumbu merah 11 mm. Lalu di sini kalian harus membuat dari sumbu ini, titik tengah ini 8 cm, 8 mm ya, 8 mm, baru kalian tentukan kemiringannya. Oke, lalu kalian kalian select, kalian pindah supaya tidak bertumpuk dengan garis, nanti bingung. Jika dilihat di sini sudah sesuai 41, 11, ini 8, ini 29, ini 22. Oke ya, sudah sesuai semua. Lalu kita delete atau kita undo aja. Lalu kita beri ketebalan dengan ISO di sini P atau push sebanyak 3 mm. Lalu kalian group. Oke. Lalu buat bidang baru dengan ukuran seperti atas yang barusan, lalu kita klik yang namanya right di sini. Oke. Nah, ini adalah bidang baru. Lalu kalian rotate. Jadi kita akan menempelkan bidang ini. Kita rotate dulu di sini, tinggal di rotate seperti yang pada digambar. Lalu menggunakan yang gambarnya busur. Rotate ini. Klik rotate atau toolbar rotate. Kalian klik di pojok sebelah sini. Ini saya zoom. Lalu kalian klik di sini sisi lainnya. Lalu di rotate sebanyak 4,1 derajat. Maka di sini akan menjadi miring seperti ini. Oke, 41 derajat ke arah atas atau tinggal ketik aja. Lalu disatukan dengan objek yang sebelumnya kita buat ISO. Lalu di sini kita mencoba menyatukannya dengan cara M. Lalu kita ambil pojok sini, lalu kita satukan di pojok sini. Oke. Gambarnya akan di sini dan di sini akan ada celah ya. Karena ada celah, di sini kita harus mengexplode. Jadi objek di sini klik kanan di explode, objek sini klik kanan juga di explode. Oke. Lalu kita akan buat garis dari titik sini ke titik sini. Untuk apa? Untuk menyatukan garisnya. Kita putar, lalu kita tarik garis ke sini. Oke. Lalu kita delete. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ini sudah menyatu. Jadi kalau kita lihat ini sudah menjadi seperti ini. Jika kalian lihat tampak samping, maka ini sudah ada miringnya. Nah, bentuknya seperti ini baru kalian grup kembali. Maka ini sudah jadi modul yang kedua. Oke. Ini kita simpan lagi. Kita simpan lagi ke sini. Kita akan melanjutkan ke modul yang berikutnya. Kita buat seperti yang di atas. Kita balik lagi ke top untuk mencari titik tengahnya. Di mana tadi itu ukurannya berapa ya?
33 kali 73 ya. Oke, kita buat lagi dari titik sini 33, lalu ke sini 73, lalu 3 mm kita buat lagi. Seharusnya nanti kalian bisa menduplikatnya dulu sebelum membuat ya, jadi tidak perlu bolak-balik buat. Ini juga kita buat dengan ini, lalu kita erase, kita buat gambar lagi tapi dengan tinggi yang berbeda, lalu kita push dengan tinggi 51 mm. Oke, lalu buat seperti bidang A tapi dengan ketinggian seperti gambar di atas, yaitu 51 mm. Lalu kalian pencet right, view right lagi. Kita lihat yang ini ya, karena ini tadi udah kita simpan, ini juga udah kita simpan. Kita lihat view right. Nah, di sini ada bidang, kalau kalian klik, kita akan membuat gambar yang ini. Oke, ini ada ukurannya 24, 14 dan 13. Dengan ini 10 mm. Oke. Kita buat dulu pakai L, sebuah garis bantu di sini 10 mm, enter. Kita tarik ke bawah bebas. Lalu dari atas ini 24, enter. Kita buat garis ke sini. Lalu dari sini ke sini 14 mm, enter. Kita buat garis ke sini. Oke. Setelah itu kita hilangkan garis ini, garis ini. Oke, kita tarik isometri lagi, kita putar, lalu kalian push and pull, ini dihilangkan. Oke, jadinya seperti ini. Lalu kalian ini, karena nanti kita akan buat dua, kita akan duplikat ya. Oke, yang ini sudah jadi dengan seperti ini. Lalu kita group. Nah, yang tadi kita buat, kita akan satukan dengan cara M atau move. Ambil sudut yang sebelah sini, lalu ditempelkan dengan sudut sebelah ini. Maka akan terbentuk seperti ini. Lalu kalian ambil lagi, kalian M lagi, ambil sudut yang sebelah sini, lalu di move, kontrol untuk mengcopy atau menduplikat, kalian taruh sebelah sini. Lalu kalian ambil di sini yang sudah kalian duplikat. Ini kita make group dulu. Kalian M, kalian taruh sini, ambil di sudut tadi. Atau kalian delete dulu aja ya. Kalian ambil yang dari yang atas ini, lalu kalian M, ambil sudut sebelah sini, kalian tarik ke bawah, lalu kalian tempelkan. Oke, tapi di modul yang paling bawah di sini kita akan ada perbedaan sedikit, yaitu dengan menaikkan bagian bawah ini menjadi ukurannya 3 mm dari sudut ini. Jadi kita akan mengambil garis bantu dari sini sepanjang 3 mm. Lalu enter, lalu kalian buat garis bantu, lalu kalian pilih select, kalian push and pull, kalian klik kanan, lalu edit group, lalu push and pull sampai garis bantu. Oke, kita sudah membuat sebuah modul seperti ini. Kita langsung grup saja. Oke ya, seperti tampak yang digambar. Oke. Lalu di sini, Pak, di sini kok nggak ada garisnya ya? Oke. Setelah kita grup, kita explode lagi.
Nah, karena ini sudah diexplode, garis-garis yang ada di sini kalian bisa delete dengan erase. Kalian bisa delete di sini. Oke. Delete. Lalu kalian bisa delete di sini. Kalian delete di sini, kalian delete. Oke. Baru kalian klik banyak sampai ke select semua, lalu make group. Maka ini sudah menjadi seperti yang ada di sebelah kiri ya pada tutorial. Jika kalian klik sebelah tampak depan atau from, maka ini sama ya, gambarnya seperti ini. Kalau diputar seperti ini. Oke. Setelah ini jadi, rubah view menjadi back view seperti tampak di bawah. Oke, kita buat back view di sini, back ya. Di toolbar atas view di sini kalian back, maka akan tampak seperti ini. Buat garis pada permukaan seperti di atas. Oke, jadi kita akan membuat seperti ini. Di mana di sini ada kotak di tengah, lalu ada bolongan lingkaran di sini. Kita buat garis bantu dengan line dulu ya. Oke, kita ambil dari ukuran dari sini. Kita buat kotak yang atas dulu, di mana di sini ukurannya adalah 5 mm. Kita ambil 5 mm. Lalu kita buat garis ke atas, bebas saja. Lalu kalian pencet escape untuk lepas. Lalu dari sini ini juga 5 mm. Ini kalian bebas saja. Oke, jadi di sini ukuran kotaknya ini adalah 60 mm. Kita pakai 60. Oke, kita zoom di sini. Kita buat dari titik ini 60 mm. Enter. Kita cari titiknya di sini. Lalu ke bawah 60 mm. Enter. Lalu titiknya ke bawah sini 60 juga, ini sudah langsung ya. Lalu kita akan membuat tebalnya 3 mm. Enter. Ini 3 mm. Enter. 3 mm ya, sorry. Oke, lalu kita buat circle atau lingkaran untuk menumpulkan ininya dengan diameter 3 mm di semua sudutnya. Lalu kita hapus. Saya redo dulu. Balik lagi ke back. Lalu kita hapus. Oke, maka kita akan buat kotak seperti ini. Lalu kalian buat isometrinya. Kita view isometri, lalu P kalian push sepanjang 40. Enter.
maka akan terlihat seperti ini. Kita kembali lagi ke tampilan view back atau back view ya. Kita akan membuat lubang yang ada di bawah. Jadi di sini ada 13 mm. Kita pakai ini lagi. 13 mm. Kita ke atas. Sepanjang 31. Oke. 31 itu yang mana Pak? Yang ini. Oke, yang ini kita ambil dari yang ini. Kita escape dulu. Nah, berhubung ini adalah dari, kita ambil di kiri, kita buat seperti ini. Kita buat lingkaran dulu, dimana pusat lingkaran ini adalah 51 mm. Kita buat dari sini ke sini sebanyak 51 mm. Setelah itu kita buat garis bantu. Lalu karena ini adalah 17 ya, kita ngambil dari tengahnya 17, berarti 17 bagi 2, 8,5. Kita ambil dari sini 8,5 ke atas. 8 dari atas ini berarti 17. Oke. Lalu lebarnya adalah 10 mm. Kita ke atas, kita ke atas lagi 17, lalu ini diketikkan, lalu ini kalian delete. Lalu buat lingkaran dengan diameter 8 mm. Sorry, jari-jari 8 mm. Lalu kalian hapus yang tidak terpakai. Oke, kembali lagi ke isometri. Lalu kalian di sini pencet push atau pull, kalian dorong. Sorry, karena ini sudah di grup ya, jadi kalian tidak bisa ngedorongnya ya. Ini harus kalian ungroup dulu atau explode. Oke, setelah kalian explode, kalian P, kalian push, maka ini baru bisa diberi lubang. Oke, lalu kalian group semuanya, lalu make group. Oke, kita sudah membuat dua modul. Yang satu modul dari pengunci, yang satu modul dari tiang. Nah, dari sini kita akan menyatukan modul ini dan modul ini. Kita beri warna dulu. Untuk yang modul penguncinya kita kasih warna kuning. Lalu untuk modul yang tiangnya kita beri warna biru supaya tidak tertukar. Lalu kita tinggal menduplikat sebenarnya. Ini kita M atau move, lalu kita tarik ke atas pakai kontrol, kita satukan, buat 3 tumpuk. Oke, jadinya seperti ini. Duh, ini roknya siapa? Ganggu aja. Lalu kita akan memasukkan pengunci ini pada modulnya. Jadi ini kita group. Lalu akan kita masukkan ini ke sini. Kita putar dulu, kita sesuaikan. Lalu kita ambil ujung sini untuk dimasukkan ke ujung sini.
Jadi kita sudah punya satu modul seperti gambar ini. Pengunci ini, jika ini kita satukan, kita buat satu lagi modul kanan kiri M, kita copy, kita kontrol, lalu kita putar. Dengan cara kita akan pakai yang scale ini, kita ambil dari yang tengah ini, kita tarik, kita pencet 1, enter, pencet -1. Oke. Lalu kita tarik juga, kita posisikan M, lalu kita posisikan di sini, yang ini diposisikan di sini. Oke, kita anggap ini sama. Jadi kalian akan membuat ini, dimana lubang ini nantinya akan sepresisi ini nembus ke bagian belakangnya. Sorry, ini kurang mundur berarti. Oke, anggap aja sama. Oke, jadi nanti kalau kalian mau membuat ini tinggal gimana? Ini tinggal dipanjangin sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di push panjangnya 2 meter, maka ini nanti akan jadi 2 meter, baru ditambahkan dengan modul ini tadi. Oke, ini tinggal disatukan dengan ini. Lalu kalian buat 3 tiang ini M 2 meter. Oke, seperti ini merupakan pengikatnya. Jadi nanti ini kalau kalian buat modulnya stuck ke atas, maka ini akan menjadi sebuah rak. Seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat ini dibuatnya seperti ini. Oke, kalau sudah, kalian namanya praktek di sini harus ada laporannya dalam membuat modul ini step by step. Ini bukan tutorial, ini kan tutorialnya, bukan laporannya. Jadi laporannya seperti yang kemarin kalian buat. Per apa yang tadi saya ucapkan itu merupakan laporan dari kalian membuat sebuah modul 1 dan modul 2, lalu disusun menjadi sebuah satu kesatuan, yaitu bagian dari rak. Oke. Lalu kalian sampai sini sudah selesai, tapi nanti kalian itu harus membuat yang namanya ini. Kalian bisa lihat di LMS di gambar teknik ya, lalu di pertemuan ke-14 ini. Nah, ini yang kalian lihat merupakan sebuah lembar kerja
gambar teknik, dimana di sini ada gambar isometri, lalu ada tampak atas beserta ukurannya, tampak depan beserta ukurannya, tampak samping beserta ukurannya. Oke, cuman ini nanti terakhir di UAS kalian membuat semua gambar, baik nanti meja yang kalian buat, detail rak yang kalian buat, sama rak yang kalian sudah buat menjadi sebuah gambar kerja seperti ini. Cuman itu pertemuan minggu depan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhirinya?